Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan RPP atau modul ajar yang saya buat sendiri, yaitu modul ajar bahasa Inggris. Adapun informasi umumnya yaitu nama penyusun yaitu saya sendiri, Hidayatin Fadilah, institusi SMP Negeri Pelita Pamekasan. Tahun pelajaran 2023-2024, jenjang sekolah SMP, kode modul yaitu bahasa Inggris .D.VII.1, kelas 7 untuk fase D, dan elemennya yaitu Introducing Oneself and Others. Adapun capaian pembelajarannya, pada akhir fase D, peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dan saling bertukar ide, pengalaman, minat, pendapat, dan pandangan dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam konteks familiar yang formal dan informal. Dengan pengulangan dan penggantian kosakata, peserta didik memahami ide utama dan detail yang relevan dari diskusi atau presentasi mengenai berbagai macam topik yang kalah familiar dan dalam konteks kehidupan di sekolah dan di rumah. Mereka terlibat dalam diskusi, misalnya memberikan pendapat, membuat perbandingan, dan menyampaikan preferensi. Mereka menjelaskan dan memperjelas jawaban mereka menggunakan struktur kalimat dan kata kerja sederhana. Adapun alokasi waktunya di sini yaitu 160 menit atau 4 jam pelajaran. Adapun untuk kompetensi dasarnya yaitu definition of introducing oneself and others, how to introduce oneself and others. Adapun profil pelajar Pancasilanya yaitu kebinekaan global yang meliputi menghargai setiap pendapat yang diberikan oleh orang lain, gotong royong. Dalam hal ini bekerja sama dalam mencari informasi tentang materi yang diberikan dalam bentuk grup, dan kreatif yaitu membuat teks sederhana dengan menggunakan kalimat sendiri. Adapun sarana dan prasarananya yaitu media pembelajarannya yaitu lembar kerja peserta didik, laptop, papan tulis, LCD, dan proyektor. Adapun sumber pembelajarannya yaitu lembar kerja peserta didik ataupun e-book, buku bacaan, YouTube, dan lain sebagainya. Target peserta didiknya di sini adalah peserta didik reguler, peserta didik dengan hambatan belajar, dan juga peserta didik cerdas, istimewa, dan berbakat. Metode dan model pembelajarannya yaitu project based learning dan games. Jadi di sini menggunakan project based learning yang mana nantinya siswa itu akan diberikan suatu project atau suatu tugas ya. Jadi pada akhir pembelajaran itu siswa punya satu project atau satu tugas yang mana itu akan dikerjakan secara individu. Dan juga ada games ya. And the next is komponen inti. Tujuan yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini ada 5. Yang pertama, peserta didik dapat menyapa orang lain. Yang kedua, peserta didik dapat memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami dan melengkapi formulir data diri. Peserta didik dapat mengenali angka, hari, dan bulan dalam bahasa Inggris, serta peserta didik dapat menulis data diri. Itu. Pemahaman bermakna. Introducing oneself and others adalah ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Adapun pertanyaan pemantiknya di sini, do you want how to introduce yourself when meeting new people? Do you know how to greet someone? Let's find out. Oke, di sini ada persiapan pembelajaran. Di sini saya sebagai guru yaitu melakukan asesmen diagnostik dalam bentuk kuis sebelum pembelajaran. Dan selanjutnya, guru menyiapkan bahan tayang PPT, materi menyapa dan memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Adapun materi pembelajarannya di sini common expression for greeting, yaitu pada halaman 3, dan juga common expression for introducing oneself pada halaman 3. Adapun kegiatan pembelajarannya yaitu pada pertemuan pertama 2 JP, 2 jam pelajaran ya. Pendahuluan 10 menit.
Itu mempersiapkan siswa untuk siap dalam melaksanakan pembelajaran, berdoa, absensi, dan menyiapkan sumber belajar, memberikan pertanyaan pemantik. Do you know how to greet someone? Gitu. Terus menyampaikan topik dan agenda pembelajaran. Next, kegiatan inti, yaitu 55 menit. Yaitu mempersilahkan siswa untuk melihat gambar dan mendengarkan rekaman tentang menyapa saat pagi, siang, atau malam hari, mempersilahkan siswa untuk mengikuti pengucapan menyapa dalam bahasa Inggris, dan mempersilahkan siswa untuk mendengarkan kosakata yang berhubungan dengan sekolah. Mempersilahkan siswa untuk mengikuti pengucapan kosakata yang sudah didengarkan, dan juga mempersilahkan siswa berlatih menyapa teman dan guru. Dan yang terakhir, mempersilakan siswa mempraktekkan menyapa teman dan guru. Dan selanjutnya yaitu penutup 15 menit. Melakukan refleksi pembelajaran, memberi tugas, menyusun kalimat acak menjadi dialog, dan juga menyampaikan agenda pertemuan berikutnya. In the next, untuk pertemuan kedua, karena ini ada 4 JP ya, yang pertemuan pertama itu 2 JP, dan yang kedua ini pertemuan kedua juga 2 JP atau 2 jam pelajaran. Yang pertama itu pendahuluan, mempersiapkan siswa untuk siap dalam melaksanakan pembelajaran. Seperti biasa, berdoa, absensi, dan menyiapkan sumber belajar. Kemudian, mengungkapkan pertanyaan pemantik pada awal pembelajaran nih, misal, do you know how to introduce yourself? What will you say to introduce yourself? Dan juga menyampaikan topik dan agenda pembelajaran. Dan kegiatan intinya yaitu mempersilakan siswa untuk mendengarkan rekaman tentang memperkenalkan diri, meminta siswa untuk melengkapi percakapan tentang memperkenalkan diri sesuai dengan rekaman yang sudah didengar, mempersilakan siswa untuk berlatih memperkenalkan diri, dan mempersilakan siswa untuk memperkenalkan diri di depan kelas. Adapun kegiatan penutupnya itu seperti biasa melakukan refleksi pembelajaran dan juga memberikan tugas mini project dan menyampaikan agenda pertemuan berikutnya. Adapun asesmennya di sini yaitu ada asesmen diagnostik non kognitif. Itu kita bisa nanya apa yang sedang kamu rasakan saat ini gitu. Apakah bahagia, senang atau enggak gitu. Terus asesmen diagnostik kognitif. Di sini peserta didik mengerjakan tugas terstruktur yaitu Let's Practice and Critical Thinking Task dari buku Bright and English Course for SMP or MTS grade 7 dari PT Penerbit Erlangga halaman 17 sampai 20. Dan asesmen formatifnya yaitu kuis, asesmen sumatifnya di sini yaitu penilaian akhir semester. And the next is pengayaan dan remedial. Peserta didik mengerjakan soal pengayaan dan remedial yang terdapat di akhir bab. Soal tersebut dapat diunduh dengan scan QR. Soal dikerjakan secara digital. Karena saat ini zamannya zaman digital gitu ya. Terus refleksi peserta didik dan guru. Ini ada refleksi untuk peserta didik yaitu what will you say to greet someone in the morning, afternoon, evening, at night? What do you say to introduce yourself to others? What do you say to introduce to other people? Can you identify cardinal and ordinal number in English? Can you identify days and months in English? Dan juga untuk refleksi untuk gurunya di sini. Does the teaching and learning process run as planned? And the next, do the student participate in class activities? And do the student have any difficulties in understanding some parts of the materials? Oke, di sini ada lampiran. Lampiran yang pertama yaitu lembar aktivitas. Silakan kerjakan let's practice dan critical thinking task ini dari halaman 17 sampai 20-nya. Ini merupakan lembar aktivitasnya ya. Dan bahan bacaan guru dan peserta didik yaitu menggunakan buku Bright. Jadi bahan bacaannya itu menggunakan buku Bright and English Course for SMP grade 7 dari PT Penerbit Erlangga halaman 11 sampai 20. Daftar pustakanya di sini yaitu Zaida Nur 2022 Bright and English Course for SMP grade 7 Jakarta PT Penerbit Erlangga. Dan di sini juga ini ya, ada rubrik penilaiannya, rubrik penilaian writingnya, dan juga ada rubrik penilaian listeningnya, dan rubrik penilaian speaking. Oke, mungkin
hanya itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.